Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa yaqul: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan memulai untuk membaca sebuah kitab karya seorang imam besar dalam Islam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab ini disebut dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Ini adalah kitab yang tersendiri, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan berbeda dengan kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih beliau. Perbedaan ini terlihat dengan jumlah ahadits serta asar yang terdapat pada keduanya. Di dalam kitab Al-Adab dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang terdapat di dalamnya jumlah 256. Dan tidaklah beliau menyebutkan padanya satu asar dari as-sahabat, melainkan penyebutannya hanya bahagian dari kandungan sebahagian hadis yang disebutkan oleh beliau. Sedangkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, jumlah hadis yang terdapat padanya sekitar 1322 hadis. Baik. Ini beserta asar-asar yang beliau sebutkan di dalamnya. Berarti perbedaannya jauh sekali. Misalnya di sana dalam kitab Al-Adab pada Sahih beliau hanya sekitar 256 hadis. Di sini jumlah hadis beserta asarnya sekitar 1322. Dalam kitab Al-Adab pada Sahih beliau terdapat 128 bab. Sedangkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini terdapat sekitar 644 bab. Nah, namun kita tidak akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad
secara seutuhnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tetapi kita akan memilih kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang telah menyaringnya menjadi Sahih Al-Adabil Mufrad. Syekh Al-Albani rahimahullah telah menjadikan kitab Al-Adabul Mufrad ini menjadi dua bahagian. Ada Sahih Al-Adabil Mufrad, ada Dhaif Al-Adabil Mufrad. Yang kita akan baca adalah Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Yang jumlah hadis serta asar yang terdapat di dalamnya sekitar 998 hadis dan asar. Sedangkan babnya sekitar 565 bab. 565 bab. Berarti yang tersisa dari hadis-hadis dari kitab Al-Adabil Mufrad yang merupakan bahagian dari Dhaif Al-Adabil Mufrad, yaitu sekitar 215 hadis dan asar yang dhaif. 215 hadis dan asar yang dhaif. Sedangkan babnya sekitar 187 bab. 187 bab. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah lebih kurang selama 20 tahun. Bukan masa waktu yang sedikit. Dengan ketelitian, kejelian, serta kesabaran beliau berhasil meneliti dan menyaringkan hadis-hadis serta asar yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad menjadi dua bahagian, Sahih Al-Adabil Mufrad dan Dhaif Al-Adab Al-Mufrad. Ini adalah kerja yang sungguh luar biasa dari Asy-Syaikh rahimahullah, yang patut untuk mendapatkan pujian dan ganjaran kebaikan dari Allah tabaraka wa taala. Baik. Maka mempelajari Al-Adabul Mufrad khususnya pada bahagian yang sahih merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa kita nyatakan sangat penting? Sebab materi pelajaran adab yang terdapat di dalamnya dalam jumlah yang besar, yaitu sekitar 998 hadis dan asar. Ini jumlah yang cukup besar. Juga baik dengan mempelajari Al-Adabul Mufrad ini tentunya seorang akan berjalan di atas basirah, yakni di atas ilmu dalam berakhlak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohan yang terbaik. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah wal yaumal akhir. Demikian pula bagi orang-orang yang mengharapkan al-yaumul akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perkara yang sangat penting bagi orang yang mengharapkan Allah, kemudian hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Dan dalam ayat lain Allah menyatakan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim.
dan sungguhnya beliau dan sungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa inna ma khuluquhu al-Quran. Hanya saja akhlak beliau alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran, sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, di sini ada sebuah ucapan Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani rahmatullahi taala alaih, yang memberikan komentar cukup baik tentang kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam muqaddimah Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Beliau nukilkan karena sangat pentingnya. Nah, kata Imam Al-Hafidh Abdurrahman Al-Muallimi atau Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah, qad aktsara al-'arifuna bil Islam al-mukhlisuna lah min taqrir anna kull ma waqa'a fihi al-muslimun min adh-dha'f wal-khawar wat-takhadhul wa ghairi dhalik min wujuh al-inhitat innama kana li bu'dihim an haqiqat al-Islam. Orang-orang yang mengerti tentang Islam dan memusatkan diri untuk beramal dengan Islam telah banyak menetapkan bahwa setiap yang terjadi pada tubuh kaum muslimin, baik yang berupa kelemahan, kemunduran, kerendahan, dan yang selain itu, hanya saja disebabkan karena jauhnya mereka dari hakikatul Islam, hakikat al-Islam. Nah, li bu'dihim an hakikatul Islam, karena jauhnya mereka dari hakikat al-Islam. Kemudian kata beliau, wa ara anna dzalika yarji'u ila umur. Dan aku melihat bahwa semua perkara itu kembali kepada beberapa hal. Jadi kesimpulannya ada beberapa hal. Al-awwal, yang pertama, yang menjadi sebab kemunduran kaum muslimin, iltibas ma laisa minad din bima huwa minhu. Tersamarnya perkara yang bukan dari agama dengan yang termasuk dari agama ini. Tidak diketahui dengan jelas oleh kaum muslimin mana yang menjadi agama mereka dan mana yang bukan agama mereka. Sehingga mereka melihat al-muhim kalau dinisbahkan kepada Islam maka dianggap sebagai Islam. Inilah yang membuat kemunduran mereka dan kehancuran mereka. Nah, sehingga yang baik tercampur dengan yang buruk, yang sunnah tercampur dengan yang bid'ah. Asani, sebab yang kedua, dha'ful yaqin bima huwa minad din. Lemahnya keyakinan kaum muslimin dengan ajaran-ajaran agama ini. Nah, kalaupun seandainya ada yang diketahui bahwa itu dari Islam, tapi lemah keyakinan kaum muslimin terhadap ajaran-ajaran Islam ini. Nah, lemah keyakinan mereka. Tidak yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong mereka apabila mereka mengamalkan agama. Bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar apabila mereka berpegang kepada agama, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga banyak di antara mereka yang yatakhabbat wa yatakhawwar. Nah, tersungkur dan terjerembab ke dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran karena kelemahan keyakinan terhadap janji Allah dan kelemahan keyakinan terhadap ajaran Islam. Nah, sehingga apabila diajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang murni, banyak di antara mereka yang hanya mencibir dan mengatakan, ya coba saja kalau memang yang demikian itu membawa kepada kebaikan. Nah, mereka hanya siap untuk menanti, melihat dulu percontohan. Karena lemahnya keyakinan. Bagaimana orang lain akan berbuat, kalau berhasil diikuti, kalau tidak ya sudah. Saya tidak celaka.
Sebab saya sekarang hanya sekedar menanti dulu apa yang akan dilakukan oleh yang lainnya. Sebagaimana yang diucapkan oleh pengikut Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau dan Rabbmu untuk berperang. Sungguhnya kami menanti di sini dalam keadaan duduk, melihat bagaimana hasilnya. Kenapa mereka tidak bersegera untuk mengambil bahagian dari kebaikan Islam, mengamalkan Islam dengan murni? Sebab mereka kurang keyakinan akan kebenaran atau akan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam. Nah, sehingga mereka semakin mundur dan semakin jauh dari Islam. Baik, dan jatuh ke dalam kehancuran-kehancuran. Hal yang demikian ini tidak boleh kita sepelekan. Keyakinan itu sangat pengaruh terhadap wujudnya janji Allah, dan wujudnya kemuliaan bagi orang yang mengamalkan al-Islam. Baik. Kemudian yang ketiga, as-salif adamul amali bi ahkamid din. Tidak beramal dengan hukum-hukum agama. Tidak beramal dengan hukum-hukum agama. Allahumma musta'an. Tiga hal ini adalah penyebab dari kemunduran, kehancuran, dan kelemahan kaum muslimin. Baik secara mujtama ataupun afrad. Baik secara masyarakat ataupun secara personil. Nah, kemunduran kaum muslimin itu diakibatkan oleh tiga hal ini. Pertama, tidak tahu mana yang agama, mana yang bukan agama. Kalaupun seandainya tahu, mana yang dari ajaran agama, disertai dengan dha'ful yaqin, lemahnya keyakinan terhadap ajaran agama itu. Nah, jangan kita bayangkan bahwa ajaran agama itu hanya sekedar salat, zakat, puasa, haji, atau rukun Islam yang 5. Ajaran agama itu lengkap dalam semua aspek kehidupan. Nah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, adab, muamalah, manhaj, akidah, suluk, perangai dan sebagainya. Dalam semua permasalahan. Ketika lemah keyakinan seorang terhadap ajaran agama, maka di situ datang kemunduran. Dan di situ pula sebab dia jatuh ke dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran yang membawa pada kehancuran. Nah, baik dunia maupun akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau sudah lemah keyakinan, berat untuk beramal dengan hukum-hukum agama. Karena kuatnya seorang beramal dengan ahkam din, hukum-hukum agama, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, meninggalkan larangan Allah, larangan Rasulnya, dan berhati-hati dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Ini apabila seorang memiliki quwwatul yaqin, kuatnya keyakinan. Kalau lemah keyakinannya, akan membuat lemah dirinya dalam beramal menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, makanya berapa banyak orang yang jatuh ke dalam berbagai kemaksiatan, berbagai kebid'ahan-kebid'ahan, berbagai kesyirikan-kesyirikan karena dha'ful yakin, lemahnya keyakinan. Nah, dan setelah itu tidak mau beramal dengan agama atau meninggalkan beramal dengan agama. Allahumma musta'an. Baik. Ini masih disertai dengan kebodohan yang membuat mereka tidak tahu mana yang ajaran agama, mana yang bukan. Kemudian kata Al-Imam Al-Muallimi rahimahullah, wa ara anna ma'rifat al-adab an-nabawiyyah as-sahihah fil ibadati wal muamalat wal iqamati was safar wal mu'asharati wal wahdah wal harakati was sukun wal yaqzati wan naum wal akli was shurb wal kalami was samt wa ghairi dhalika mimma ya'ridu lil insan fi hayatihi ma taharri al-'amali biha kama yatayassar huwa ad-dawa'ul wahid li tilka al-amrad. Kata beliau, aku melihat bahwa mengerti tentang adab-adab nabawi yang sahih, baik dalam hal ibadah, demikian pula dalam hal muamalah, demikian pula dalam hal al-iqamah, yakni dalam keadaan muqim,
demikian pula dalam hal safar, demikian pula dalam masalah pergaulan, demikian pula dalam masalah ketika bersendirian, demikian pula ketika bergerak, ketika diam, ketika bangun, ketika tidur, ketika makan, ketika minum, ketika berbicara, ketika tidak berbicara, dan yang selain itu, yang semuanya datang dalam kehidupan manusia, disertai dengan beramal dengan adab-adab nabawi sebagaimana yang dimudahkan oleh Allah, merupakan obat yang satu-satunya bisa mengobati penyakit-penyakit yang telah disebutkan. 3 penyakit ini disembuhkan dengan satu obat saja. Penyakit bodoh, lemahnya keyakinan, tidak beramal, diobati dengan satu obat, yaitu mengerti, belajar tentang adab-adab nabawi dalam semua aspek. Seperti yang beliau sebutkan, ibadah, muamalah, masalah mukim, safar, pergaulan, ketika bersendiri, bergerak, diam, bangun, tidur, makan, minum, berbicara, dan tidak berbicara, serta yang selain itu, lalu mengamalkan apa yang diketahui dari adab-adab nabawi tersebut. Itulah obatnya. Itu yang akan melepaskan dari 3 penyakit yang telah disebutkan. Nah, fa inna katsiran min tilkal adab sahlun 'ala nafs. Sungguhnya kebanyakan dari adab-adab yang akan disebutkan, adab-adab nabawi yang akan disebutkan, merupakan perkara ringan atas diri manusia. Nah, sahl 'ala nafs, ringan atas diri manusia. Fa idza 'amila al-insanu bima yashul 'alaihi minha, apabila seorang beramal dengan yang mudah atasnya dari adab-adab tersebut, tarikan lima yukhalifuha, kemudian meninggalkan apa yang menyelisihinya, lam yalbat insyaallah taala ayyarghaba fil isdiyad. Niscaya dia insyaallah senantiasa akan menginginkan penambahan. Jadi dimulai dengan apa yang gampang dari adab-adab an-nabawi. Nah, yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang gampang, sedikit. Apabila dia terus seperti itu, nah, belajar dan mengamalkan apa yang gampang dari adab-adab nabawi dalam semua aspek kehidupannya dan ibadahnya, niscaya bertambah hari dia akan menginginkan penambahan ilmu dan penambahan amalan tentang adab-adab nabawi tersebut. Beda dengan orang yang tidak pernah memulai. Nah, maka dia tidak akan merasa keinginan untuk selalu menambah. Fa'asa alla tamzi alaihi muddah, dan mudah-mudahan kata beliau tidaklah berlalu atasnya suatu masa illa waqad asbaha qudwatan li ghairihi fi dzalik, melainkan dia telah menjadi contohan bagi yang lainnya dalam adab-adab nabawi tersebut. Nah, jadi memang harus dimulai dari yang kecil, kemudian selanjutnya sampai yang besar. Harus dimulai dari 0 untuk sampai kepada bilangan yang besar. Nah, tidak bisa seorang memulai langsung kepada yang berat sebelum yang ringan, atau kepada yang besar sebelum yang kecil. Sebab segala sesuatu itu ada tahapannya. Nah, dia belajar sigharul ilm qabla kibari. Belajar ilmu yang kecil sebelum yang besar. Mengamalkan yang kecil sebelum yang besar. Sampai suatu ketika dia tidak merasa dirinya telah menjadi qudwah, yakni contohan yang baik dalam masalah adab-adab nabawi, baik secara ilmu maupun secara amalan. Nah, wabil ihtida'i bidzalika al-hadd al-qawim wa at-takhalluq bidzalika al-khuluq al-'azim walau ila haddin ma yastaniru qalb. Kata beliau, mengambil petunjuk dengan bimbingan yang lurus ini dan berakhlak dengan akhlak yang agung ini, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ila haddin ma, walaupun pada batas tertentu saja. Nah, sesuai dengan kemampuan. Yastaniru qalb, akan membuat hati kita bercahaya. Wa yansharihu sadr, akan membuat dada kita lapang.
wa tatma'innun nafs, dan jiwa kita akan tenang. Fayarsah al-yaqin, maka keyakinan itu akan kokoh. Wa yasluhul amal, dan amalan kita akan baik. Nah, coba lihat, kalau seorang sudah memulainya sedikit demi sedikit, dari yang kecil sampai kemudian nanti pada tingkat yang besar, ini akan membuat hati itu bercahaya. Kemudian dada lapang, jiwa tenang. Kalau sudah seperti ini muncul keyakinan. Kalau sudah muncul keyakinan yang kuat, yang kokoh, akan lahir amalan yang baik. Nah, sehingga dengan demikian seorang akan mencari penambahan ilmu maupun penambahan amal tentang adab-adab nabawi dalam segala hal, ibadah ataupun muamalah. Nah, Masya Allah. Wa idza kathura as-salikun fi hadha as-sabil lan talbas tilkal amrad an tazula insyaallah. Apabila orang-orang yang menjalani metode ini telah banyak, niscaya penyakit-penyakit itu akan hilang insyaallah taala, yakni dari tubuh umat ini. Jadi tidak usah berpikir yang muluk-muluk terlebih dahulu untuk menangani problematika umat. Nah, berbagai kesengsaraan umat. Tidak usah berpikir yang terlalu ideal. Sudahlah, amalkan apa yang ada di kalangan kita. Amalkan untuk diri sendiri, kemudian keluarga, dan selanjutnya. Dari yang kecil, kemudian meningkat sedikit sampai yang besar. Nah, maka sangat tepat sebuah kalimat yang selalu diulang-ulang di kalangan ahlul ilm. Aqim daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan kekuasaan Islam itu dalam jiwa-jiwa kalian, niscaya akan tegak di bumi-bumi kalian. Naam, niscaya problematika umat ini akan hilang dengan sendirinya apabila mereka mengamalkan adab-adab nabawi serta berilmu tentangnya. Nah, karena itulah satu-satunya obat yang ampuh untuk melawan segala penyakit-penyakit tersebut. Wa min absati majmu'ati kutubis sunnah fil adabil nabawi kitab al-adabil mufrad. Termasuk salah satu kitab sunnah yang luas mengumpulkan tentang adab an-nabawi adalah kitab al-adabul mufrad lil Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Wal Imam al-Bukhari kasyamsi fi rabi'atin nahari syuhrah. Nah, dan al-Imam al-Bukhari rahimahullah ini kemasyhuran beliau diibaratkan seperti matahari yang berada di tengah siang. Bagaimana matahari di tengah siang? Redup atau terang benderang? Tentu jawabannya terang benderang. Setiap orang sampai tidak perlu melihat pun ke arah matahari, dia tahu bahwa di sana ada matahari. Karena sangat terang benderang. Nah, seperti itulah kemasyhuran al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sehingga dikenal di kalangan kaum muslimin secara luas. Bahkan di kalangan orang-orang kafir. Nah, atau sebahagian mereka. Baik. Siapa nama al-Imam al-Bukhari rahimahullah? Abdul Aziz. Allah Ustaz. Kita katakan ma'ruf, terkenal, Masya Allah. Tapi namanya tidak tahu, barusan lewat. Abdul Ismail al-Bukhari. Nah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Baik. Kemudian kata beliau, wa ila muallafatihi al-muntaha fil jaudati was sihhah. Dan karangan-karangan al-Imam al-Bukhari rahimahullah semuanya berada pada puncak keindahan dan kesahihan. Nah, tetapi perlu kita ingat yang beliau berpegang mensyaratkan untuk hanya mengeluarkan hadis-hadis sahih hanya dalam kitab
beliau Al-Musnad As-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Adapun yang selain Sahih Al-Bukhari, beliau tidak beriltizam, yakni memegang syarat mengeluarkan hadis hanya yang sahih saja. Sehingga di selain Sahih Al-Bukhari akan terdapat dalam kitab beliau beberapa hadis yang dhaif, seperti diantaranya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Nah, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menyaringnya dan tersimpulkan oleh beliau bahwa ada sekian hadis yang dhaif beserta asar, yaitu sekitar 215 hadis dan asar yang dhaif. Nah, dalam kitab sahih saja itu masih ada kritikan dari sebahagian ahli ilmu tentang sebahagian hadis yang beliau keluarkan, yang beliau anggap sahih, menurut sebahagian ahli ilmu tidak sahih. Walaupun banyak di antaranya pendapat yang benar adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun masih ada sedikit hadis, yang jumlahnya sangat sedikit dibanding yang beliau keluarkan dalam sahihnya, itu masih ternyata adalah hadis yang dhaif. Namun yang demikian tidak mengotori atau tidak mempengaruhi amalan beliau dalam sahihnya. Karena beliau adalah manusia. Setiap manusia punya kekurangan dan kelemahan. Baik. Wa kitabuhu hadza, dan kitab beliau ini a'ni al-adab al-mufrad, yang aku maksudkan adalah al-adab al-mufrad, huwa ba'da kitabihi al-jami' as-sahih. Ini beliau tulis setelah kitabnya al-jami' as-sahih. Afwan. Kita lanjutkan kalimat beliau. Wa kitabuhu hadza a'ni al-adab al-mufrad huwa ba'da kitabihi al-jami' as-sahih. Aula kutubihi bi ayyatani bihi man yuridu ittiba' as-sunnah. Kitab beliau ini Al-Adab al-Mufrad adalah setelah kitab Al-Jami' as-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari. Dalam hal pantasnya untuk diperhatikan bagi orang yang menginginkan untuk mengikuti as-sunnah. Jadi orang yang menginginkan untuk ittiba' as-sunnah, mengikuti as-sunnah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya apa? Sahih Muslim. Nah, untuk karya Imam Al-Bukhari, bagi para pengikut sunnah, setelah kitab As-Sahih, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, fa'innahu jama'a fa'au'a, karena beliau telah mengumpulkan dan mencakup pengumpulan beliau. Ma'at taharri wa tawaqqi wa tanbih 'ala daqa'iq, itu disertai dengan penelitian, penjagaan dan peringatan dari beliau terhadap perkara-perkara yang detail. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah seorang imam ahli hadis yang punya kejelian dan kehati-hatian. Nah, walakinnal ummata, akan tetapi umat ini, kata Syekh Al-Muallimi rahimahullah, li su'i hadhiha, karena buruknya sikap mereka, qassarat fi haqqi hadzal kitab, telah bersikap yang kurang layak terhadap kitab ini. Fanusakhuhu al-maqtutatu 'azizatun jidda, naskah-naskah yang masih dalam bentuk manuskrip sangat sulit sekali untuk didapatkan. Wa qad tubi'a miraran, kitab ini telah dicetak berulang kali. Walakin qariban minal adam, namun semua itu hampir saja tidak didapatkan. Nah, li'annaha mashhunatun bil aghlaq al-katsirah fil asanid wal mutun. Karena kitab Al-Adabul Mufrad yang berada di pasaran, itu terisi dengan berbagai kesalahan-kesalahan yang cukup banyak, baik dalam sanadnya dan matannya. Ya Allah. Nah, al-muhim, ini pernyataan Syekh Al-Muallimi. Aghlaqun la yahtadi ila sawabiha illa ar-rasikhun. Kesalahan-kesalahan yang tidak bisa untuk mengetahui letak benarnya kecuali orang-orang yang mapan dalam bidang ilmu hadis. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Alhamdulillah kita dicukupkan oleh beliau untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah,
Bagi yang sudah beli nuskhah lainnya, nabas. Gampang untuk membenarkannya, tinggal diberi tanda. Nah, yang kita baca nanti berarti sahih atau hasan. Dia akan kita sebutkan dari penelitian Syekh Al-Albani rahimahullah. Tinggal diberi tanda sahih atau hasan. Nah, misalnya kalau sahih beri tanda shad. Ya. Kalau hasan beri tanda ha atau tulis sahih di bawahnya atau hasan. Yang tidak dibaca ya sudah, tidak dikomentari juga sudah tahu. Ini dhaif. Nah, baik. Kemudian masalah matan nanti bisa dibenarkan dari apa yang kita baca di sini. Nah, adapun masalah sanad, nah ini yang jadi masalah karena di sini Syekh Al-Albani rahimahullah tidak menyebutkan sanadnya, tapi hanya menyebutkan sahabi atau satu orang sebelum sahabi apabila ada kesesuaian dengan pembahasan yang akan diangkat. Nah, al-muhim paling tidak diketahui mana yang sahih, mana yang dhaif.